Beberapa pekan terakhir, berita pelecehan seksual di ruang publik santer terdengar di mana-mana. Tak hanya di tempat terbuka, kejahatan seksual ini bahkan sudah merambah hingga ke moda transportasi umum. Meski diliputi rasa takut, banyak pula warga yang tetap berupaya mengambil foto maupun rekaman video sebagai bukti aksi pelecehan seksual yang dilihat atau dialaminya. Video yang memperlihatkan aksi tak pantas ini belakangan tengah viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang pria tanpa rasa malu menunjukkan alat kelaminnya kepada para pengunjung sebuah rumah makan. Namun seorang perempuan yang diduga pemilik rumah makan dengan berani menendang pelaku dan mengusirnya. Sebelum viralnya video aksi eksibisionis di rumah makan tersebut, aksi serupa juga pernah menggegerkan media sosial. Aksi eksibisionis dilakukan seorang pria yang mengenakan pakaian layaknya seragam angkatan laut dari luar negeri. Ia mengeluarkan alat kelaminnya di depan para penumpang kereta komuter dan melakukan masturbasi. Tindakan tak bermoral itu viral di jagat media dan terjadi pada 29 April 2022 di dalam gerbong kereta rel listrik atau KRL tujuan Rangkas Bitung, Banten. Tak hanya di KRL, pelaku juga tertangkap kamera warganet saat berkeliaran di sejumlah halte Transjakarta. Kostum angkatan laut dan tas jinjing yang menjadi ciri khasnya membuat warganet dengan mudah mengenali pelaku. Tindak pelecehan seksual di ruang publik tak hanya berbentuk aksi eksibisionis. Curhatan seorang penumpang kereta api jarak jauh rute Solo-Jakarta ini juga pernah membuat resah para pengguna transportasi publik. Seorang pria yang duduk tepat di samping korban berulang kali mencoba menempelkan tangan ke area paha korban. Korban sempat menegur, namun hanya ditanggapi dingin oleh pelaku yang kembali mengulangi aksinya. Sementara itu, dalam satu pekan di bulan Juli 2022, 3 tindak pelecehan seksual dilaporkan terjadi di kereta komuter. Seorang pria tertangkap kamera penumpang KRL lain saat berupaya melecehkan penumpang perempuan yang sedang tertidur pulas. Meski kursi di dalam gerbong kosong, pria itu tetap nekat berdempetan dengan korban, menempelkan bagian tubuhnya, bahkan berupaya menyentuh tubuh korban. Korban yang segera tersadar langsung berpindah kursi. Sementara pelaku diketahui meneruskan perjalanan ke stasiun Jatinegara. Pelecehan seksual di dalam KRL biasanya paling sering terjadi saat kondisi gerbong penuh penumpang. Jumat 15 Juli 2022, seorang siswi SMA menjadi salah satu korbannya. Saat KRL yang ditumpangi korban melintas di stasiun Pasar Minggu, Jakarta, dan penumpang terus bertambah padat, pelaku diduga melancarkan aksinya dengan menyentuh area dada korban. Korban yang terkejut lalu berteriak dan segera ditenangkan penumpang lain. Selang 1 hari, yakni pada Sabtu 16 Juli 2022, kasus pelecehan terhadap korban yang tengah tertidur pulas di dalam KRL kembali terjadi. Aksi pelaku segera disadari penumpang lain karena pelaku tampak nekat mendekat ke tubuh korban di tengah kondisi kursi gerbong yang lengang. Diduga pelaku tersebut adalah pelaku yang sama dengan tindak pelecehan di KRL jalur Bogor beberapa hari sebelumnya karena menyelesaikan perjalanannya lagi di stasiun Jatinegara, Jakarta. Hingga kini, para pelaku pelecehan seksual di tempat publik ini masih diselidiki identitasnya dan dicurigai masih berkeliaran di tengah masyarakat. Sederet kasus pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik hingga transportasi umum seringkali hanya berujung damai atau sebuah teguran. Tak jarang, pelaku pun akhirnya masih bebas berkeliaran mencari korban demi memuaskan hasratnya. Lalu, tindakan tegas apa yang seharusnya diberikan agar pelaku jera dan tak lagi mengancam kaum perempuan di ruang publik?
Pelaku pelecehan seksual yang berkeliaran di kereta komuter dan bus Transjakarta hingga videonya sempat viral di media sosial ini akhirnya ditangkap petugas kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Sebelum diringkus polisi, ulah tak pantas pria berkostum layaknya pelaut ini sempat membuat resah para perempuan pengguna transportasi umum. Meski sudah berkali-kali tertangkap kamera di beberapa lokasi, pelaku nyatanya masih berkeliaran ke sejumlah tempat keramaian. Kini pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Polres Jakarta Selatan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam satu pekan, 3 kasus pelecehan seksual secara berturut-turut terjadi di gerbong kereta rel listrik atau KRL. Dari 3 kasus tersebut, polisi baru menangkap 2 pelaku. Salah satunya adalah pelaku pelecehan terhadap seorang penumpang perempuan yang tengah tertidur pulas di KRL relasi Jakarta-Bogor, Kamis 14 Juli lalu. Setelah video aksi pelecehannya beredar luas dan viral, polisi yang bekerja sama dengan petugas pengamanan stasiun akhirnya berhasil menangkap pelaku. Pelaku ditangkap saat diduga akan kembali beraksi di stasiun Pasar Minggu, Jakarta. Sementara itu, pelaku pelecehan terhadap seorang siswi SMA Jumat 15 Juli lalu di stasiun Pasar Minggu juga berhasil diringkus petugas. Teriakan spontan korban saat dilecehkan pelaku membuat penumpang lain dengan sigap memberikan perlindungan. Pelaku yang terkepung penumpang lain tak bisa melarikan diri. Pelaku pun akhirnya diamankan dan digiring ke polsek terdekat. Maraknya pelecehan seksual di transportasi publik, khususnya kereta api, tak dipungkiri membuat para penumpang perempuan was-was. Tak jarang, para korban pelecehan yang dilanda panik dan ketakutan hanya bisa terdiam saat mengalami pelecehan. Lantas, bagaimana langkah tepat yang harus dilakukan para korban pelecehan? Untuk kereta api jarak jauh sendiri, kita menyediakan di setiap sisi ujung-ujung kereta itu nomor telepon dari kondektur yang bertugas saat itu. Sehingga jika ada hal yang dirasakan kurang nyaman atau janggal yang berkaitan dengan mungkin dianggap sebuah pelecehan seperti itu, ini bisa langsung dilaporkan ke kondektur agar nanti petugas kami bisa membantu untuk menindaklanjut. Jikalau memang ada korban yang mengalami pelecehan seksual di kereta, kita juga sangat mengharapkan kerjasamanya agar mau melanjutkan kasusnya ini ke pihak berwajib. Artinya memberikan melaporkan pelaku, sehingga di beberapa kasus memang ada ketidakmauan atau penolakan dari korbannya untuk meneruskan ke pihak berwajib. Nah, kalau sudah seperti ini sangat disayangkan karena kita jadi cukup sulit ya untuk memberikan efek jera ke pelaku. Di sisi lain, dari sekian banyak pelaku pelecehan yang tertangkap, seringkali berakhir damai dan bebas, serta hanya dilengkapi surat teguran tertulis. Mungkinkah sanksi catatan hitam alias blacklist dari pengelola transportasi bisa diterapkan secara efektif dan membuat pelakunya jera? Jadi ini memang baru dilakukan tahun ini ya untuk kebijakan tersebut untuk kereta api jarak jauh. Jadi misalnya ada laporan kemudian terbukti ini pelaku-pelaku tersebut akan di blacklist. Untuk kedepannya tidak bisa menggunakan jasa kereta api jarak jauh lagi. Kalau di kereta api jarak jauh, pada saat mereka akan menggunakan jasa kereta, pada saat akan naik, ini kan ada yang namanya proses boarding. Nah, di proses boarding ini adalah pemeriksaan salah satunya identitas. Jadi memang tidak bisa lagi misalnya saya menggunakan identitas teman saya untuk membeli tiket, kemudian yang naik itu saya. Nah, itu tidak bisa karena nanti ada proses boarding di sana. Ada proses boarding yang mengharuskan penumpang menunjukkan identitas aslinya. Seperti kita harapkan itu bisa menjadi salah satu langkah ya untuk mencegah manipulasi ataupun hal yang tadi disampaikan. Rentannya kaum perempuan menjadi korban pelecehan seksual di moda transportasi publik tentu menjadi perhatian penting bagi semua pihak untuk saling melindungi dan berani melaporkan kepada petugas jika melihat terjadinya sebuah aksi pelecehan. Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja, saat kondisi penumpang sedang padat ataupun saat kondisinya lebih lengang.
Jika melihat atau mengalami pelecehan seksual, bisa saja kita merekam dan mengunggah ke media sosial agar pelaku mendapatkan efek jera ataupun sanksi sosial saat videonya viral. Namun yang lebih penting, korban ataupun orang di sekitarnya harus berani melawan dan melaporkan. Baik korban maupun orang-orang yang ada di sekitarnya bisa langsung melaporkan kepada petugas yang berada di dalam kereta atau yang ada di dalam stasiun agar pelaku bisa segera ditindak. Dan sangat dianjurkan pula agar kasusnya dilanjutkan ke pihak yang berwajib agar pelaku bisa dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku. Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri seorang pelaku pelecehan? Benarkah hanya demi memuaskan hasrat seksual semata? Temukan jawabannya usai jeda.